Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Sofia. Kali ini kita akan belajar fisika, yaitu materi alat optik. Ini materi kelas 11 semester 2 ya, untuk kurikulum 2013. Nah, alat optik itu apa sih? Alat optik itu adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin. Jadi bisa hanya lensa atau bisa hanya cermin atau bisa keduanya ya, lensa dan cermin, untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, terutama sifat pemantulan dan pembiasan. Dan cahaya itu digunakan untuk melihat. Oke, jadi sebelumnya kita review lagi ya materi sifat-sifat cahaya yang pernah dipelajari di SD ataupun di SMP ya. Yang pertama ada merambat lurus. Nah, merambat lurus ini ketika cahaya mengenai celah. Nah, nanti rambatannya itu selalu membentuk garis lurus. Contohnya, ketika cahaya itu merambat melewati celah-celah dinding, ya, dia akan membentuk garis lurus. Kemudian yang kedua, bisa dipantulkan. Nah, ini terjadi ketika cahaya mengenai suatu permukaan benda. Maka cahaya itu akan berbalik arah atau namanya dipantulkan. Contohnya, ketika kalian bercermin, ya, kalian akan melihat bayangan diri kalian di cermin. Kemudian yang ketiga, menembus benda bening. Nah, ini terjadi ketika cahaya melewati benda yang transparan. Nah, nanti cahaya itu akan menembus. Contohnya, ketika cahaya itu melewati kaca jendela, ya, cahaya dia akan menembus kaca jendela tersebut. Dan yang keempat, bisa dibiaskan. Nah, ini terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, urutan medium dari kerapatan yang paling tinggi itu dari benda padat, dia lebih rapat daripada benda cair. Benda cair dia lebih rapat dari benda gas. Contohnya adalah ikan di dalam kolam itu jarangnya terlihat lebih dekat, ataupun kolam akan terlihat lebih dangkal. Itu terjadi karena peristiwa pembiasan ya, ada dua medium yang berbeda, air dan udara. Lalu yang kelima, bisa diuraikan atau nama lainnya itu dispersi. Jadi dispersi cahaya putih menjadi berbagai macam warna. Contohnya adalah terjadinya pelangi. Dan yang keenam, itu terbentuk bayangan jika dihalangi. Nah, contohnya ketika kita berjalan di bawah sinar matahari, kita akan bisa melihat bayangan kita sendiri. Ya. Nah, itulah 6 sifat cahaya. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah sifat cahaya pemantulan dan pembiasan ya. Pemantulan oleh cermin, pembiasan oleh lensa. Nah, kita masuk ke alat optik yang akan dipelajari. Di antaranya nanti ada mata dan kacamata, kemudian ada loop, kemudian ada mikroskop, dan ada teleskop. Oke, kita masuk ke mata. Nah, mata itu merupakan alat optik alami ya, yang dimiliki oleh manusia. Dengan mata kita bisa melihat objek-objek di sekitar kita. Nah, perlu kita ketahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Di sini ada lensa ya. Lensa itu dia untuk mengatur fokus cahaya yang masuk dan memantulkannya ke retina. Nah, kemudian di situ ada kornea ya, yang di bagian depan sendiri itu untuk memfokuskan serta mentransmisikan cahaya menuju ke mata. Lalu ada pupil ya. Pupil itu kalau kita lihat yang bagian hitam-hitam di tengah, ya, itu untuk menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata. Jadi kalau kita berada di ruangan yang gelap, nanti pupil itu akan melebar. Kalau kita berada di ruangan yang terang, pupil itu nanti akan menyempit. Nah, jadi dia mengatur ya kuantitas cahaya yang masuk. Dan yang keempat, di situ ada iris. Nah, kalau kita lihat warna mata orang Asia dengan lainnya mungkin berbeda. Nah, itu yang kita lihat adalah irisnya, bagian iris. Jadi iris itu memberikan warna pada mata. Mungkin ada yang warna matanya biru, coklat, kemudian merah, dan sebagainya. Lalu ada otot siliar. Otot siliar ini di sini berfungsi mengontrol penyesuaian mata untuk melihat objek dengan jarak yang beragam.
ya, jarak dekat ataupun jarak jauh. Nah, yang mengontrol adalah otot siliarisnya. Lalu di situ ada saraf mata, itu untuk menentukan sebuah rangsang cahaya ke otak ya. Jadi meneruskan rangsangan cahaya yang masuk hingga ke otak. Nah, kemudian yang terakhir di situ ada retina. Retina itu tempat terbentuknya bayangan pada mata ya. Jadi dia menangkap cahaya yang selanjutnya diolah sehingga kita bisa melihat objek dengan jelas. Oke. Nah, di sini ada istilah keadaan mata berakomodasi maksimum dan keadaan mata tak berakomodasi atau tanpa berakomodasi. Apa bedanya? Keadaan mata berakomodasi maksimum itu terjadi ketika kita melihat benda pada jarak yang dekat, ya, titik dekat atau punctum proximum. Jadi jarak terdekat dari mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Itu namanya titik dekat. Nah, keadaan matanya namanya keadaan mata berakomodasi maksimum, ya. Dan kalau keadaan mata tanpa berakomodasi itu ketika kita melihat pada jarak terjauh, ya, di titik jauhnya atau punctum remotum. Jadi jarak titik terjauh yang masih bisa dilihat mata dengan jelas, itu namanya titik jauh. Lalu berdasarkan jangkauan pandang, mata itu dibedakan menjadi dua di situ. Ada mata normal atau nama lainnya emetropi dan ada mata cacat. Nah, mata cacat ini nanti dibedakan lagi yang akan kita bahas menjadi 4. Tapi sebenarnya ini banyak ya. Hanya di sini yang kita bahas nanti ada miopi, hipermetropi, presbiopi dan astigmatisme. Nah, yang pertama mata normal ya. Mata normal atau emetropi. Untuk mata normal itu dia memiliki PP. PP tadi adalah punctum proximum atau titik dekatnya. Titik dekatnya adalah sebesar 25 cm. Kemudian PR-nya atau punctum remotum yaitu titik jauhnya itu adalah tahingga. Jadi orang bermata normal itu titik dekatnya 25, titik jauhnya tahingga. Ya. Dan selanjutnya ada cacat mata yang pertama. Ada rabun jauh atau miopi. Nah, rabun jauh atau miopi ini terjadi titik dekatnya 25 cm. Titik jauhnya itu kurang dari tahingga. Jadi mata miopi dia memiliki titik dekat 25 dan memiliki titik jauh kurang dari tahingga. Artinya mata miopi ini dia tidak bisa melihat benda pada jarak jauh dengan jelas ya. Tapi untuk jarak dekatnya dia bisa jelas. Hanya pada jarak jauhnya itu kurang jelas atau mungkin ngeblur gitu ya untuk mata miopi. Nah, ini terjadi karena apa? Bayangan mata itu kan seharusnya jatuh di retina ya, tepat di retina. Tetapi pada mata miopi bayangannya itu jatuh di depan retina. Nah, karena bayangannya jatuh di depan retina, dia memerlukan pertolongan ya, atau penanganan itu dengan dibantu kacamata lensa cekung atau lensa minus, itu untuk mata miopi. Kemudian yang kedua, mata hipermetropi, rabun dekat. Kalau rabun dekat berarti dia tidak bisa melihat benda-benda pada jarak dekat dengan jelas ya, tapi pada jarak jauh dia jelas. Jadi hanya jarak dekatnya itu kurang jelas. Nah, hal ini terjadi karena bayangan jatuh di belakang retina ya, bayangannya jatuh di belakang retina sehingga dapat ditolong dengan kacamata lensa cembung atau lensa positif. Nah, untuk nilai PP-nya itu lebih dari 25 ya tadi. Kemudian PR-nya dia tahingga. PR-nya normal, PP-nya yang bermasalah. Sedangkan kalau tadi miopi, PP-nya yang normal, PR-nya yang bermasalah karena dia rabun jauh. Kalau hipermetropi rabun dekat. Oke, yang selanjutnya ada presbiopi. Presbiopi itu mata tua. Kalau mata tua ini biasanya dialami oleh para orang tua yang sudah lanjut usia ya, karena kemampuan otot siliarisnya itu sudah berkurang. Nah,
Di sini yang bermasalah dua-duanya ya, jarak titik dekatnya dan titik jauhnya. Titik dekatnya lebih dari 25 ya PP-nya, kemudian PR-nya kurang dari ta hingga. Jadi yang bermasalah dua-duanya, sehingga harus ditolong dengan kacamata lensa ganda. Ya, lensa ganda, jadi bagian bawahnya itu yang positif untuk membaca, kemudian bagian yang atasnya itu yang negatif untuk melihat benda pada jarak jauh. Kemudian yang keempat, astigmatisme. Astigmatisme ini biasanya orang yang menderita astigmatisme dia tidak bisa menggambar lurus ya, atau dia melihat garis lurus itu seperti miring atau melihat garis miring itu lurus. Nah, ini bisa ditolong dengan kacamata lensa silindris atau silinder ya. Nah, ini rumus yang digunakan ada 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F, F-nya itu adalah fokus ya, jarak fokus. Ini biasanya dalam sentimeter ya. Kemudian S itu adalah jarak benda. Kemudian S aksen itu adalah jarak bayangan. Kalau jarak benda berarti diukurnya ya dari bendanya ya terhadap lensa. Kemudian kalau S aksen itu berarti dari bayangannya terhadap lensa. Nah, kemudian ada namanya kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu disimbolkan dengan huruf P. P sama dengan 1/F itu kalau dalam meter ya. Kalau nanti dalam sentimeter fokusnya berarti kita gunakan rumus yang P sama dengan 100/F. F-nya masih jarak fokus ya. Nah, ini ada dua untuk mata miopi dan mata hipermetropi, karena biasanya yang sering muncul adalah dua casat mata ini. Nah, untuk mata miopi, kekuatan lensa yang dipakai itu adalah P sama dengan min 100/PR. Jadi PR itu adalah titik jauhnya, karena tadi untuk mata miopi yang bermasalah titik jauhnya. Dan di hipermetropi, P-nya sama dengan 100/SN min 100/PP. Untuk mata hipermetropi itu kan yang bermasalah titik dekatnya ya, biasanya untuk membaca dia kurang jelas, berarti diharapkan bisa ke titik dekatnya atau SN-nya. SN itu jarak baca mata normal sebesar 25 cm, sedangkan PP itu adalah titik dekat untuk penderita mata miopinya. Mata hipermetropinya ya. Jadi titik dekatnya berapa? Misal 30 cm, 35 dan sebagainya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Chandra adalah seorang pelajar yang pintar. Setiap malam ia selalu belajar, bahkan ketika tidak ada tugas dari guru. Namun ia kurang memperhatikan kesehatan dan seringkali membaca dengan jarak yang sangat dekat dengan mata. Karena kebiasaannya tersebut, ia mengeluh pada ayahnya tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak yang cukup jauh. Melihat hal itu, ayah Chandra mengajak Chandra untuk memeriksakan matanya ke dokter mata. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh hasil pembentukan bayangan pada mata Chandra sebagai berikut. Nah, itu pembentukan bayangannya. Kalau kita lihat, ternyata bayangannya itu jatuh di depan retina. Nah, tadi kalau bayangan jatuh di depan retina, apa? Ayo. Jika kamu sebagai dokter mata, diagnosis apa yang kamu berikan kepada Chandra? Lalu, apa solusi yang kamu berikan pada Chandra untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kemudian yang ketiga, jika diketahui titik terjauh yang bisa dilihat oleh Chandra dengan jelas adalah 2 meter, berapakah kekuatan lensa kacamata yang bisa dipakai Chandra? Oke. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya. Kalau kita lihat dari pembentukan bayangannya, dia berada di depan retina. Artinya si Chandra ini menderita miopi ya, atau rabun jauh. Berarti jika kamu sebagai dokter mata, diagnosis apa yang kamu berikan pada Chandra? Nah, ini Chandra dia menderita miopi atau rabun jauh. Kemudian solusinya apa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk penderita miopi,
dia bisa ditolong dengan kacamata lensa cekung ya, atau minus. Kemudian jika diketahui titik terjauh tadi apa? PR ya, PR-nya 2 meter. Berapakah kekuatan lensa yang bisa dipakai Chandra? Kekuatan lensa untuk mata miopi tadi persamanya adalah P sama dengan minus 100 per PR. Dengan catatan PR-nya dalam senti ya kalau pakai 100. Sehingga min 100 dibagi 200 ya. Ini dapatnya berapa? Min setengah. Nah, berarti lensa yang dipakai oleh si Chandra adalah minus setengah. Lensanya lensa cekung ya, karena dia menderita miopi. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya latihan soal. Nah, silahkan kalian berlatih soal ya, untuk yang latihan soal mata. Soalnya setipe dengan contoh soal yang tadi. Nah, di sini Ayah Chandra berusia 50 tahun. Setiap pagi beliau selalu membaca koran di rumahnya. Suatu ketika beliau merasa tulisan di koran tidak bisa terbaca dengan jelas. Melihat hal itu, Ayah Chandra segera memeriksakan matanya ke dokter mata. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh hasil pembentukan bayangan pada mata Ayah Chandra sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat ya pembentukan bayangannya. Dia berada di belakang retina. Nah, soalnya seperti ini. Jika kamu sebagai dokter mata, diagnosis apa yang kamu berikan pada Ayah Chandra? Dan apa solusi yang kamu berikan pada Ayah Chandra untuk mengatasi permasalahan tersebut? Lalu jika diketahui titik terdekat yang bisa dilihat oleh Ayah Chandra dengan jelas 50 cm, berapa kekuatan lensa yang bisa dipakai Ayah Chandra? Oke, silakan bisa tulis di kolom komentar ya untuk jawaban latihan soal tentang mata. Ya, diagnosisnya apa? Rabun dekat atau rabun jauh atau yang lain. Kemudian solusinya apa? Lalu kekuatan lensa yang bisa dipakai berapa? Ya, silakan bagi yang sudah mencoba bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, nanti kita bahas ya. Selanjutnya kita masuk ke loop. Nah, loop ini nama lainnya adalah kaca pembesar atau suryakanta. Dia menggunakan satu lensa cembung, berarti memanfaatkan sifat pembiasan ya, pembiasan. Nah, loop ini digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas. Ya, misalnya untuk lihat di situ tulisan koran kecil-kecil banget, kita bisa pakai loop. Nah, objek yang akan dilihat loop itu harus diletakkan di depan loop pada jarak yang lebih kecil daripada jarak fokusnya, atau S itu kurang dari sama dengan fokus. Jadi bendanya itu diletakkan di antara 0 sampai F ya. Bisa di fokusnya atau di antara 0 sampai F. Seperti itu. Nah, ini ada dua keadaan pengamatan. Yang pertama, pengamatan tanpa akomodasi. Pengamatan tanpa akomodasi tadi sudah disinggung ya, berarti ketika mata melihat pada titik jauhnya ya. Nah, ini pengamatan tanpa akomodasi. Perbesaran yang dihasilkan itu sebesar M sama dengan SN per F. Nah, pengamatan tanpa akomodasi ini ketika objek diletakkan di titik fokusnya, jadi tepat di titik fokusnya. Sehingga perbesarannya SN per F. M itu perbesaran ya, berapa kali. SN itu adalah titik dekat mata normal. Kemudian F itu adalah fokusnya berapa. Ini biasanya dalam sentimeter. Lalu yang kedua, pengamatan berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum itu tadi
melihat pada jarak titik dekatnya ya. Nah, ini adalah bendanya yang panah lurus, kemudian kalau yang panah putus-putus itulah bayangannya. Nah, ini ketika objek diletakkan kurang dari fokus loopnya, jadi jarak bendanya itu kurang dari fokus. Kalau tadi pas di fokus ya untuk pengamatan tanpa akomodasi, sedangkan untuk pengamatan berakomodasi maksimum itu bendanya diletakkan kurang dari fokus. Perbesarannya itu sebesar M sama dengan Sn per F ditambah 1. Jadi sama seperti tadi, tinggal ditambah 1. M-nya itu perbesaran berapa kali, Sn itu adalah jarak baca normal atau jarak titik dekat mata normal, kemudian F itu adalah jarak fokusnya. Nah, ini juga dalam sentimeter. Contoh soalnya di sini. Seorang tukang jam mempunyai sebuah loop yang fokusnya 5 cm. Hitung perbesaran maksimum yang dapat diperoleh dari loop ini. Yang kedua, hitung juga perbesaran loop jika mata tidak berakomodasi. Oke. Nah, di sini diketahui fokus ya. Fokusnya 5 cm. Yang ditanyakan sama-sama perbesaran. Cuma yang pertama perbesaran maksimum. Artinya kalau perbesaran maksimum dia diperoleh dari pengamatan berakomodasi maksimum ya. Nah, pengamatan berakomodasi maksimum untuk mencari perbesarannya M sama dengan Sn per F ditambah 1. Sn-nya di sini tidak disebutkan, berarti kita gunakan Sn untuk mata normal yaitu sebesar 25. Dibagi F-nya adalah 5 ditambah 1. 25 dibagi 5 itu 5 ya, ditambah 1 berarti hasilnya 6 kali. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, ini pengamatannya dia tidak berakomodasi. Nah, pengamatan tidak berakomodasi untuk perbesarannya itu sebesar M sama dengan Sn per F saja. Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5 kali. Nah, itu untuk penyelesaian contoh soal tentang loop. Oke, selanjutnya latihan soal. Sebuah kaca pembesar memiliki lensa dengan kekuatan 25 dioptri. Maka perbesaran maksimum yang dapat diperoleh. Nah, di sini kita dapatkan informasi soal ya. Ada kekuatan 25 dioptri, artinya P ya. P-nya 25. Yang ditanyakan perbesaran maksimum, artinya M untuk pengamatan akomodasi maksimum. Berarti yang ditanyakan M sama dengan Sn per F ditambah 1. Karena ini pengamatannya berakomodasi maksimum. Nah, dari P itu kita bisa peroleh, P itu kan 100 per F ya. Nah, P-nya kita masukkan 25 sama dengan 100 per F. Artinya F sama dengan 100 dibagi 25. Nah, berarti kita dapatkan nilai F-nya adalah 4 cm. Kita masukkan ke sini. Nah, Sn-nya itu 25 ya, mata normal. Dibagi F-nya itu 4 ditambah 1. 25 bagi 4 itu 6,25 ya. 6,25 ditambah 1 berarti hasilnya 7,25. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah mikroskop.
mikroskop itu digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat kasat mata. Jadi kalau tadi lup itu masih bisa dilihat dengan mata, sedangkan kalau mikroskop itu untuk benda-benda yang mikroskopis atau benda-benda yang sangat kecil. Contohnya untuk melihat bakteri, kuman, virus gitu ya, yang tidak bisa kita lihat secara langsung dengan kasat mata ya. Dia harus menggunakan bantuan mikroskop. Nah, mikroskop ini dia menggunakan 2 lensa cembung ya atau lensa positif. Untuk objek yang akan diamati menggunakan mikroskop itu harus diletakkan di antara lensa objektif pada jarak antara FOB dan 2 FOB. Ya, di depan lensa objektif di antara FOB dan 2 FOB. Nah, jadi kalau kita lihat di situ ada 2 lensa tadi ya. Nah, yang di sini ini namanya lensa okuler ya. Nah, ini adalah lensa okuler. Lensa okuler itu lensa yang dekat dengan mata pengamat. Jadi kalau kita mengamati menggunakan mikroskop itu kita tempelkan matanya di lensa okuler ini. Dan lensa yang satunya yang di sini. Nah, ini itu adalah lensa objektif. Itu lensa yang dekat dengan objek. Jadi objek yang diamati ditaruh di meja preparat di sini ya dekat dengan lensa objektif. Nah, untuk perbesarannya nanti tinggal dikalikan aja ya. Perbesaran dari lensa okulernya berapa dikali dengan perbesaran dari lensa objektifnya berapa. Oke. Di sini ada 2 pengamatan ya. Ada pengamatan tanpa berakomodasi dan nanti ada pengamatan berakomodasi maksimum. Untuk pengamatan tanpa akomodasi ini benda atau jarak SOK ya. Itu sama dengan FOK. Jadi benda untuk lensa okuler itu tepat berada di fokus okulernya. Awalnya benda di sini ya. Benda ini di sini benda, kemudian ada lensa objektif ya yang di dekat objek itu menghasilkan bayangan di sini. Nah, bayangan dari lensa objektif itu kan menjadi benda untuk lensa okuler. Ketika benda lensa okuler ini berada tepat di fokus okulernya, ini berarti pengamatannya adalah tanpa akomodasi, sehingga nanti akan dihasilkan bayangan akhir di tahingga ya. Kan tanpa akomodasi itu pengamatannya di titik jauhnya ya, di titik tahingga. Nah, persamaan yang digunakan di situ ada D. D itu adalah panjang mikroskop. Panjang mikroskop diukur dari lensa objektif ke lensa okuler. Berarti tinggal dijumlahkan aja ya. S aksen OB ditambah FOK. S aksen OB itu adalah jarak bayangan dari lensa objektif. Nah, jarak bayangan dari lensa objektif itu yang mana? Yang ini. Nah, ini adalah S aksen OB. FOK-nya berarti yang ini ya. Kemudian M-nya tadi total, MOB kali MOK. Dengan MOB itu adalah S aksen OB per SOB, artinya jarak bayangan dari objektif dibagi jarak benda. Jarak bendanya berarti yang ini ya, inilah SOB. Kemudian kalau untuk yang MOK-nya adalah SN per FOK. FOK adalah jarak fokus okuler ya, SN jadi di dekat mata normal. Nah, selanjutnya untuk pengamatan yang berakomodasi maksimum. Nah, untuk pengamatan berakomodasi maksimum berarti pada titik dekatnya ya. Nah, kita lihat di sini untuk bendanya, ini di sini ya. Ini lensa objektif, bayangannya dari lensa objektif yang ini. Nah, bayangan dari lensa objektif itu menjadi benda untuk lensa okuler. Nah, ini benda untuk lensa okuler. Bayangannya terlihat di sini. Ya, ini bayangan akhirnya dari lensa okuler. Nah, D-nya atau panjang mikroskopnya itu S aksen OB tambah SOK. Jadi S aksen OB ini ya jarak titik bayangan dari lensa objektif ditambah SOK. SOK berarti jarak benda dari lensa okuler. Perbesaran totalnya tetap ya, MOB kali MOK. Hanya saja perbedaannya di MOK-nya. Karena dia pengamatannya maksimum,
Sama seperti loop tadi ya, kalau maksimum dia ditambah 1. Jadi MOK-nya SN per FOK ditambah 1. Sedangkan kalau MOB-nya tetap S aksen OB per SOB. Jadi S aksen OB itu adalah jarak bayangan dari lensa objektif, dan kalau SOB itu adalah jarak benda dari lensa objektif. Nah, ini keterangannya ya yang tadi ya. D itu panjang mikroskop, diukur dari lensa objektif ke lensa okuler. Dan SOB itu jarak benda dari lensa objektif. S aksen OB itu berarti jarak bayangan dari lensa objektif. SOK berarti jarak benda dari lensa okuler. Dan ada SN itu jarak titik dekat mata normal. Kalau tidak disebutkan kita gunakan 25 cm. Kemudian ada FOK itu jarak fokus lensa okuler. Dan ada FOB itu jarak fokus lensa objektif. Dan ada perbesaran total M. Lalu ada MOB itu perbesaran lensa objektif. Kemudian ada MOK perbesaran lensa okuler. Nah, contohnya di sini, sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dengan fokus 4 cm dan lensa okuler dengan fokus 1 cm. Anggap jarak kedua lensa 21 cm. Hitung perbesaran mikroskop ketika mata tidak berakomodasi. Nah, dari soal kita dapatkan informasi di situ lensa objektif dengan fokus. Nah, artinya itu adalah FOB 4 cm. Lensa okuler dengan fokus artinya FOK 1 cm. Jarak kedua lensa artinya jarak lensa objektif ke lensa okuler. Nah, itu tidak lain tidak bukan adalah D ya, atau panjang mikroskop sebesar 21 cm. Yang ditanyakan perbesarannya berarti M ya, untuk mata tidak berakomodasi. Perbesaran total ya. Perbesaran total untuk mata tidak berakomodasi kan MOB kali MOK, dengan MOB itu S aksen OB per SOB, MOK-nya adalah SN per FOK. Nah, di sini kan belum ada S aksen OB ataupun SOB, tapi kita bisa mencari dari D ya. D itu besarnya apa? Untuk mata tidak berakomodasi itu sebesar S aksen OB ditambah FOK ya. D-nya kita masukkan 21, S aksen OB-nya kita cari, FOK-nya di situ 1. Artinya dari sini kita dapatkan S aksen OB-nya sebesar 20 cm. Nah, sudah dapat S aksen OB. Berarti kita perlu mencari SOB dari rumus yang mata tadi ya, yang 1 per F sama dengan 1 per, nah berarti 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Berarti 1 per 4 sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per 20 ya. Kalau kita mencari SOB berarti dipindah, 1 per SOB-nya sama dengan berapa? 1 per 4 min 1 per 20. Kita samakan ya penyebutnya per berapa nih berarti? Per 20. 20 bagi 4 berarti 5. Ini kurangi 1. Nah, di sini kita dapatkan berapa nih? 1 per SOB-nya 4 per 20 ya. Kalau 1 per SOB-nya 4 per 20 artinya mencari SOB-nya dibalik. Berarti 20 per 4 sama dengan 5 cm. Nah, untuk M-nya berarti bisa kita masukkan MOB kali MOK. S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Nah, S aksen OB tadi sudah dapat ya, 20 dibagi berapa nih? 5 dikali SN-nya 25, FOK-nya 1. 20 dibagi 5 itu 4,
25 bagi 1 itu 25. Berarti 25 kali 4 itu 100. Nah, berarti perbesarannya adalah 100 kali. Ini untuk contoh soal. Silakan kalau ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya latihan soal mengenai mikroskop. Pengamat bermata normal menggunakan mikroskop. Preparat diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif yang mempunyai jarak fokus 2 cm. Jika jarak fokus lensa okuler yang digunakan 25 cm, maka perbesaran mikroskop pada saat pengamat berakomodasi maksimum. Ya, pengamatnya berakomodasi maksimum. Coba ya kita lihat di soal. Di sini disebutkan 2,5 cm, berarti dia jarak benda ya, karena nih diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif. Nah, berarti SOB-nya 2,5 cm. Kemudian fokusnya berarti FOB-nya 2 cm. Kemudian fokus okuler berarti FOK-nya 25 cm. Nah, kita perlu apa untuk mencari perbesaran? Untuk mencari perbesaran kan tadi MOB kali FOK. MOB kita butuh S aksen OB per SOB. Untuk MOK-nya butuh SN per FOK. Berarti mencari ini dulu ya. 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Nah, 1 per FOB-nya 2 sama dengan 1 per 2,5 ditambah 1 per S aksen OB. Nanti 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 2,5. Kita samakan penyebutnya. Berarti per berapa? Per 5 ya. 5 dibagi 2 berarti 2,5. 5 dibagi 2,5 berarti 2. Nah, 1 per S aksen OB-nya nilainya 0,5 per 5. Artinya mencari SOB-nya dibalik. Berarti 5 dibagi 0,5 hasilnya 10 cm. Lalu kita mencari M untuk perbesaran. Ini pengamatnya berakomodasi maksimum ya. Berarti MOB kali MOK. MOB-nya adalah S aksen OB per SOB. MOK-nya di sinilah SN per FOK ditambah 1. Jangan lupa dikurung ya. S aksen OB-nya tadi dapat berapa? 10. SOB-nya tadi diketahui 2,5 dikali SN-nya 25, FOK-nya juga 25, terus ditambah 1. 25 bagi 25 1 ya. Ini 10 bagi 25 4. 4 dikali 1 tambah 1 2. Berarti perbesarannya dapat 8 kali. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mengenai latihan soal mikroskop. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke. Nah, yang berikutnya di sini ada teleskop ya. Teleskop yang akan kita pelajari ada 4. Teleskop bintang, teleskop bumi, teleskop panggung, dan teleskop pantul. Teleskop bintang dia menggunakan 2 lensa cembung, berarti pembiasan ya. Kemudian teleskop bumi 3 lensa cembung, pembiasan juga. Teleskop panggung itu 1 lensa cembung, 1 lensa cekung, masih pembiasan. Teleskop pantul ini 1 cermin cekung, 1 lensa cembung, berarti dia pemantulan dan pembiasan. Pemantulannya dari cermin cekungnya, pembiasannya dari lensa cembungnya.
Nah, untuk pengamatan menggunakan teleskop itu biasanya keadaan mata tanpa akomodasi. Kenapa? Karena agar mata tidak cepat lelah ya. Karena kan pengamatan menggunakan mikroskop itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jadi lumayan lama, sehingga mata harus dalam keadaan rileks. Jadi pengamatannya tanpa akomodasi. Oke, dari yang pertama, ini ada teleskop bintang. Tadi menggunakan 2 lensa cembung. Teleskop bintang itu nama lainnya teleskop astronomi. Jadi dia untuk menangkap dan melihat bintang-bintang di langit. Ya, kalau kita mau lihat bulan, kita mau lihat planet lain, ini kita menggunakan teleskop bintang. Nah, itu ada 2 lensa cembung, objektif dan okuler. Nah, besarnya perbesaran di teleskop bintang itu adalah FOB per FOK. FOB itu adalah jarak fokus objektif, FOK adalah jarak fokus okuler. Dengan panjang teleskopnya atau D-nya ya, jarak dari lensa objektif ke lensa okuler itu sebesar FOB ditambah FOK. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, lalu yang kedua ada teleskop bumi. Teleskop bumi itu nama lainnya teleskop Medan. Nah, ini untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi yang jaraknya sangat jauh. Kalau tadi teleskop bintang itu di langit ya. Kalau ini masih di bumi. Tapi yang jaraknya jauh, dia menggunakan 3 lensa cembung, ada lensa objektif, pembalik dan okuler. Nah, untuk perbesarannya sama seperti tadi ya, FOB dibagi FOK. Nah, untuk panjang teleskopnya tinggal dijumlahkan. FOB tambah FOK ditambah lagi 4 FP. 4 FP ya. FP itu adalah fokus lensa pembaliknya. Nah, lalu yang berikutnya adalah teleskop panggung. Di sini teleskop panggung menggunakan 1 lensa cembung dan 1 lensa cekung. Nah, ini sebenarnya modifikasi dari teleskop bumi ya. Jadi fungsinya sama untuk mengamati objek-objek yang sangat jauh yang masih berada di permukaan bumi. Nah, perbesarannya sama seperti teleskop bumi ya tadi, yaitu M-nya adalah FOB per FOK, kemudian D-nya adalah FOB tambah FOK. Dan yang terakhir ada teleskop pantul. Ini menggunakan 1 cermin cekung dan 1 lensa cembung. Ini berarti untuk memantulkan ya, jadi menangkap gambarnya itu dengan pemantulan dan pembiasan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Untuk teleskop, di sini perhatikan gambar berikut. Tentukan perbesaran dan panjang teropongnya. Oke. Dari soal kita bisa melihat yang 200 cm itu adalah FOB ya. Kemudian ada FOK sebesar 5 cm. Yang ditanyakan M-nya berapa dan D-nya berapa panjangnya. Untuk mencari perbesaran teleskop ataupun teropong itu kita bisa menggunakan M sama dengan FOB per FOK. Jadi tinggal dibagi saja. Berarti berapa? 200 dibagi 5 sama dengan 4 kali. Nah, ini perbesarannya. Sedangkan untuk panjangnya D itu tinggal dijumlahkan. FOB tambah FOK. FOB-nya berapa? 200 ditambah 5. Jadi jawabannya 205 cm. Ini untuk panjang teropongnya atau teleskopnya. Oke, silakan jika ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke latihan soal teleskop atau teropong. Sebuah teropong bumi memiliki perbesaran 8 kali jika panjang teropong 110 cm, fokus lensa pembalik setengah dari fokus lensa okuler. Yang ditanyakan, tentukan lensa pembaliknya, ya, fokus lensa pembalik. Nah, kita tulis dulu ya yang diketahui. Perbesaran berarti M itu 8 kali. Panjang teropong berarti D di situ 110 cm. Fokus lensa pembalik berarti FP, di situ nilainya setengah dari fokus okuler berarti FOK. Yang ditanyakan nilai FP-nya berapa. Nah, kita bisa mencari
ini lensa pembalik ya, teropong bumi ya. Dari M ya, M sama dengan FOB per FOK. M-nya 8, FOB-nya belum ada, FOK belum ada. Berarti dari sini kita bisa mencari FOB sama dengan 8 FOK. Nah, lalu nanti kita masukkan ke D. D itu tadi apa? FOB tambah FOK ditambah 4 FP. Nah, FOB-nya nilainya berapa? 8 FOK. Berarti FOK-nya tetap FOK saja. Ini kita buat variabel FOK ya. Dikali 4, FP-nya nilainya setengah dari FOK. Nah, berarti kan ini 4 dengan 2 tinggal 2 ya. 8 di sini artinya 1, 8 tambah 1 9, 9 ditambah 2 berarti 11 FOK. Oh iya, ini diketahui D-nya 110, masukkan 110. 110 sama dengan 11 FOK, artinya FOK sama dengan 110 dibagi 11. Berarti dapat FOK-nya sebesar 10 cm. Belum selesai karena yang ditanyakan adalah lensa pembalik. Sehingga FP sama dengan tadi diketahui di soal setengah dari FOK, artinya setengah dari 10, yaitu 5 cm. Jadi jawabannya nilai fokus lensa pembaliknya adalah 5 cm. Oke, silakan jika ada kesulitan mengenai latihan soal teropong bisa ditanyakan di kolom komentar ya, atau jika ada pertanyaan mengenai alat optik dari yang sudah saya jelaskan di awal sampai akhir ini, silakan boleh ditanyakan. Nah, ini untuk latihan soal berikutnya bisa kalian kerjakan ya, untuk latihan. Untuk hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Silahkan untuk memperdalam materi mengenai teropong. Ya. Sekian untuk pembelajaran fisika pada hari ini mengenai alat optik ya. Tadi ada mata, kacamata, lup, mikroskop, dan teleskop atau teropong. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya yang menonton video di YouTube ini. Jangan lupa di subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan konten-konten pendidikan lainnya. Oke, cukup sekian yang bisa saya paparkan penjelasan mengenai alat optik. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.